Al-Quran turun di saat masyarakat Arab pada masa itu memiliki bahasa dan sastra yang sungguh indah dan mempesona. Dan mereka sering sekali melakukan perlombaan syair-syair. Bagi para pemenang, itu mereka gantung syair itu dan penggubahnya di pintu Ka'bah sebagai bentuk apresiasi mereka. Kemudian Al-Quran datang dengan bahasa yang jauh lebih mempesona dan lebih indah lagi. Bahkan Al-Quran menantang siapapun untuk membuat semacam Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat, dan silahkan saja bersekutu jin dan manusia. Musailamah Al-Kadzab pada masa itu mencoba untuk membuat. Dia buat al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil khurtumuhu tawil. Tahukah engkau, ya, itu gajah. Jadi gajah, apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Belalainya panjang. Setelah dibawa kepada para ahli pada masa itu, ternyata apa yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab ini tidak memiliki arti apa-apa dan tidak punya makna, dan tidak ada sesuatu yang istimewa di situ. Karena Al-Quran tidak pernah menyebut kata wa ma adraka kecuali pada hal-hal yang sifatnya dahsyat dan luar biasa. Jadi intinya apa yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab dikalahkan oleh keindahan Al-Quranul Karim yang syarat dengan makna. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memiliki keunikan dan dia turun dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini memiliki gramatikal dalam bentuk plural, kemudian sinonim, antonim dan lain-lain hingga 8 jutaan kosakata. Bandingkan dengan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia hanya 200.000, kemudian jutaan, tidak sampai 8 juta. Kemudian bahasa Arab sedikit saja kita baca melenceng, semua artinya pada berubah. Contoh misalnya hayya 'alas shalah, mari kita menegakkan solat. Kalau kita baca hayya 'alas salah, mari kita sama-sama masuk keranjang. Kemudian hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Tapi kalau kita baca hayya 'alal falah, itu berarti mari sama-sama menjadi petani. Jadi jauh sekali melenceng. Kemudian hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kedudukan suami istri, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 34. Di sana bagi istri yang nusyuz itu diberikan beberapa tahapan untuk mengatasinya, yaitu dinasihati, ketika juga tidak mempan pisah ranjang, ketika juga tidak mempan ya maka ya dipukul. Tetapi kalau kita baca penafsiran-penafsiran dan istilah yang ada dalam bahasa Arab, makna doroba itu tidak identik dengan pemukulan, tidak semuanya. Contoh misalnya, idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu kepada batu itu, kata Allah. Itu memang artinya pukul. Tetapi pada ayat yang lain, wa daraballahu mathalan, sungguhnya Allah menciptakan sebuah perumpamaan. Yang di sini adalah menciptakan. Kemudian pada ayat yang lain mengenai qasar salat, wa idza darabtum fil ardi, apabila kamu berpergian. Berpergian. Jadi doroba di sini bermacam-macam arti. Bisa menciptakan, berpergian, memukul dan lain-lain. Nah, kalau dikaitkan ke surat ini, maka bukan memukul kata sebagian ulama para mufasir, tetapi adalah ketika juga tidak mempan pisah ranjang, maka sebagai bentuk kejengkelan kita atas sikap istri, maka ditambah lagi dari sebelumnya hanya boleh 3 hari tidak ngomong, ditambah lagi beberapa hari, sehingga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu contoh. Kemudian contoh yang lain dalam ayat ini juga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki itu qawam terhadap perempuan. Sebagian orang mengartikan qawam di sini adalah penguasa.
laki-laki penguasa terhadap perempuan. Tetapi kalau kita baca penafsiran ulama yang lainnya, kita kaitkan tentang kedudukan suami istri, maka ya artinya di sini adalah penopang, pengayom, pelindung. Nah, kalau kita artikan bahawa laki-laki itu adalah pengayom bagi istrinya, maka insya Allah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu contoh-contoh makna. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini bila kita baca, baik kita muslim ataupun tidak, paham arti bahasa Arab atau tidak, dia dapat menyentuh hati kita, membuat batin kita menjadi nyaman dan tenang. Dan ini adalah berdasarkan penelitian secara ilmiah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam, itu beliau mengejar adiknya, ingin dibunuhnya karena telah mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Umar melihat ataupun mendengar adik ini membacakan surat Toha, Umar menangis dan meleleh air matanya, bahwa sungguh ini bukan perkataan biasa. Sehingga Umar memeluk Islam pada masa itu. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran ini dari segi irama, langgam, semuanya begitu seimbang, tidak ada yang ganjil. Contoh, kata yaum yang menandakan arti bahwa yaum itu artinya adalah hari, bahwa satu minggu adalah 7 hari, tertera juga dalam Al-Quran 7 kali. Kalau 1 tahun 12 bulan, termaktub juga dalam Al-Quran 12 kali. Begitu seterusnya. Kalau kata kematian tersebut 8 kali, kata kehidupan juga 8 kali. Kalau musim dingin misalnya 2 kali, musim panas juga 2 kali. Subhanallah. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga dapat menginformasikan sesuatu yang umat manusia sebelumnya tidak mengetahuinya. Contoh misalnya mengenai keutuhan jasad Fir'aun. Ketika orang membaca surat Yunus bahwa Allah jadikan jasad Fir'aun itu utuh supaya menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Lalu ketika ilmuwan Mesir dari ilmuwan Perancis datang ke Mesir menemukan beberapa mumi, lalu dia bawa ke negaranya, diteliti, ternyata bahwa ini terkait dengan peristiwa ribuan tahun yang silam pada masa Nabi Musa, sehingga ilmuwan Perancis ini memeluk Islam. Kemudian hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini bisa dibuktikan secara ilmiah, secara sains dan lain-lain. Contoh misalnya kalau kita baca surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Artinya bahwa di sini walaupun air tawar menyatu dengan air laut, tetapi kenyataannya tidak pernah menyatu. Dan ikan yang tawar tidak pernah misalnya bisa ke yang asin, dan yang asin juga tidak bisa ke yang tawar ini. Jadi selalu ada pemisah. Begitulah. Ini secara ilmiah. Kemudian misalnya sebelumnya belum pernah terjadi, tetapi Al-Quran telah memprediksi bahwa itu akan terjadi. Contoh mengenai kasus Walid bin Al-Mughirah, kalau kita baca dalam surah Al-Qalam ayat 6-13, Walid bin Al-Mughirah ini selalu menghina Rasulullah dan para pengikutnya. Kemudian oleh Al-Quran, wahai Muhammad, jangan kamu ikuti orang yang seperti ini, yang orangnya kasar, kaku, banyak bicara dan lain-lain. Dan nanti akan kami buat tanda pada hidungnya, sanasimuhu alal khurtum. Jadi beberapa tahun tidak lama kemudian terjadi peperangan, dan Walid bin Al-Mughirah ini kena sabetan parang di hidungnya, dan itulah menjadi tanda hingga akhir hayatnya. Ini terjadi. Kemudian contoh yang lain, kalau kita baca surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, pada masa itu tentara Romawi dikalahkan oleh tentara Parsi. Tetapi Al-Quran memberitahu bahwa nanti dalam fi bid'ai sinin itu artinya antara 3 hingga 9 tahun, bahwa terjadi lagi peperangan antara Romawi dengan Parsi, dan dalam waktu bersamaan umat Islam menang dan bergembira.
Ternyata 7 tahun kemudian terjadi peperangan, perang Badar pada masa itu. Romawi juga perang, kemudian menang tentara Romawi melawan Parsi, dan umat Islam pun menang pada perang Badar. Itu sebelumnya sudah diprediksi oleh Al-Quran. Subhanallah. Inilah contoh-contoh dan banyak lagi yang lain. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran begitu menyentuh jiwa dan kalbu. Tidak kaku seperti bahasa-bahasa hukum. Contoh misalnya ketika kita kaitkan ke ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu berpuasa. Nah, dalam hal ini bukan hanya Allah semata yang mewajibkan kita berpuasa, tetapi manusia itu sendiri mewajibkan dirinya berpuasa saking banyaknya manfaat dan faedah yang terkandung di dalam ibadah puasa itu sendiri. Kemudian walladzina min qablikum, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang yang terdahulu sebelum kita. Artinya puasa itu bukan hanya khusus bagi kita, tetapi umat juga dulu-dulunya seperti itu gitu. Mereka diwajibkan berpuasa. Kemudian apabila kita sakit, apabila berpergian dan lain-lain ada kondisi tertentu, maka boleh menggantinya pada hari yang lain. Artinya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran tidak kaku. Kadang begitu tegas. Misalnya aqimis solah, tegakkanlah solat. Terkadang Al-Quran memuji para pelaku orang yang berbuat baik, bahwa itu memiliki ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan, yaitu orang yang berbuat baik sudah semestinya kita balas dengan kebaikan pula gitu. Enggak mungkin dengan keburukan. Begitulah Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 misalnya dalam etika, bahwa ibu kita bagaimana perihnya susahnya mengandung dan melahirkan kita, kemudian mereka itu merawat dan menghidupi kita, mengasuh kita. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita patuh dan taat kepada beliau-beliau ini. Inilah bahasa-bahasa Al-Quran, tidak kaku seperti bahasa-bahasa hukum. Hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang Aceh sadar betul bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Baca ini memiliki filosofi yang sungguh dalam, yaitu membaca yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis misalnya ayat Al-Kauniyah, yaitu bentuknya ada, kita lihat ada misalnya tumbuh-tumbuhan, air, sungai, semuanya. Tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya, tetapi pasti ada Allah yang menciptakan sehingga menambah keimanan kita. Yang tertulis ya seperti Al-Quran, kemudian hadis dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, oleh karena itu filosofinya cukup dalam. Artinya supaya umat Islam jangan jauh tertinggal, kemudian terbebas dari kebodohan, ingin supaya bisa menguasai dunia. Itu tujuannya, itu baca. Kita miris saat ini yang menguasai dunia, misalnya dari bidang ekonomi Cina, di bidang teknologi Yahudi. Kita sebagai umat Islam apa? Ya menikmati apa yang mereka ciptakan itu. Nah, untuk sesuatu saja misalnya kita telur ayam harus impor misalnya dari daerah tetangga. Ini karena kita kekurangan SDM, kekurangan fasilitas. Bahkan nanti ketika kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah, kalau kita tidak membaca, tidak belajar, maka harus juga mendatangkan orang lain dari luar kemari. Kita hanya menjadi penonton di rumah kita sendiri. Andaikan kita amalkan ayat Al-Quran satu ayat saja, sungguh bermanfaat dalam hidup kita. Misalnya wal asri, demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Oleh karena itu tidak ada anak-anak muda kita yang lama-lama nongkrong di warung-warung kopi dan di kafe-kafe itu. Tidak ada anak muda kita yang menghabiskan waktunya dengan chatting, dengan HP, karena dia tahu bahwa waktu itu adalah sungguh mahal dan sungguh berharga. Itu badru wal asri. Belum lagi yang lain, misalnya wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Nabi Muhammad kalau makan dan minum mengucapkan bismillah, kemudian dalam kondisi duduk itu posisinya, karena sesungguhnya setan minum dan makan tidak mengucapkan basmalah, dan minum dan makan dengan tangan kiri. Kita terkadang dalam kondisi berbuka puasa dengan bangganya tidak mengucapkan basmalah, minum pula lagi dengan tangan kiri
bil berdiri. Ini berarti karena tidak meneladani seorang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena generasi kita tidak membaca, sehingga yang mereka idolakan para pemain sepak bola, para artis, selebritis. Pada kita memiliki yaitu seorang Muhammad sebagai idola yang harus kita kagumi dan harus banyak baca. Andaikan anak muda kita faham wala tusrifu wala tubadzir, jangan kamu melampaui batas, jangan mubazir, jangan boros, niscaya begitu UN mereka tidak coret-coret baju. Kemudian wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, niscaya anak muda-mudi kita tidak pergi berboncengan. Kadang meskipun kondisi berpuasa, alasannya pergi berbuka puasa berboncengan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian solat tarawih pergi dengan yang bukan mahramnya. Kalau dia amalkan ayat ini, sungguh dia akan jauh dari sifat-sifat yang seperti ini. Contoh yang lain, wala tamsi fil ardi marha, jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan membusungkan dada. Itu pasti anak muda kita kalau paham ayat ini tidak akan memodifikasi knalpotnya yang membuat dia angkuh dan sombong, seolah-olah jalan raya itu milik kakek dan neneknya. Ini yang terjadi hari ini karena mereka tidak mau paham dengan Al-Quran dan jauh dari Al-Quran. Aqimis solah, tegakkanlah solat. Banyak orang saya lihat berpuasa begitu rajin, begitu tekun, tetapi tidak peduli dengan solat 5 waktu. Kalau dia mood solat, kalau lagi enggak. Tapi solat Idul Fitri, Idul Adha dia yang paling pertama dengan baju gamis, kuku dan sebagainya. Yang gimana ibadah kita ini mau diterima sedangkan solat 5 waktu tidak pernah kita perhatikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang terjadi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada kawan-kawan dan guru saya di sini, Ustaz Said. Saya tidak maksud menggurui Ustaz, tetapi agama kita adalah nasihat, saling mengingatkan antara kita semua dan khususnya diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.